Kita kembali lagi bertemu pada hari yang indah ini ya. Saya percaya semua kaum wanita khususnya semua sudah sangat-sangat antusias untuk mendengarkan kebaikan Tuhan ya. Bagaimana sepanjang minggu ini? Keluarga, ekonomi, anak-anak, kesehatan, suami, semua fine ya. Oke, kita pernah berbicara berapa waktu yang lalu berbicara tentang Daud dan Goliat. Itu berbicara tentang the real life is all about ya. Artinya apa? Kehidupan memang peperangan ya. Jadi buat kaum wanita di tempat ini, mari ya. Jangan pernah kita pikir kok makin ikut Tuhan makin masalahnya makin banyak, Bu Indri. Bukan masalah ikut Tuhan gak ikut Tuhannya. Memang hidup ini ada masalah. Memang hidup ini adalah peperangan. Itu terbukti dengan adanya cerita tentang kisah Daud dan Goliat. Dan memang ada peperangan. Yang menjadi pertanyaan, siapa musuhnya Bu Indri? Karena logikanya kita nggak akan mungkin lah melawan Filistin, Moab, Amon, sama Amalek. Musuhnya memang bukan orang-orang seperti itu. Musuhnya adalah sakit penyakit, musuh kita adalah ekonomi mungkin yang terpuruk, musuh kita mungkin dalam keadaan anak yang masih belum betul-betul mengasihi orang tua dan memberikan yang terbaik bagi orang tua, atau musuh kita sendiri juga mungkin kesehatan kita, apapun itu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak happy, membuat kita bahkan sampai kadang-kadang merasa sangat-sangat takut dan begitu khawatir, itu adalah peperangan kita. Waktu yang sebelumnya kita berbicara tentang masalah Goliat ya. Itu dikatakan bangsa Filistin itu mengatur tentaranya. Itu berbicara tentang bagaimana iblis tetap mengatur strateginya sampai pada hari ini. Iblis itu bukan iblis namanya kalau dia tidak punya pasukan elitnya. Dia punya pasukan elitnya yang untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan saya sampaikan berapa waktu yang lalu, siapa yang dihancurkan? Itu adalah yang pertama adalah keluarga Kristen. Kenapa keluarga Kristen yang mau dihancurkan? Karena dia tahu kalau keluarga itu diberkati, maka itulah penginjilan yang paling efektif. Injil sampai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ujung bumi. Waktu ada keluarga-keluarga Kristen yang dipulihkan, makanya iblis tidak happy. Makanya iblis mulai mengganggu waktu Hawa mulai dihadirkan ke dalam dunia ini. Waktu ada masih seorang diri, no problem. Buat iblis nggak ada masalah karena hanya cuma satu orang. Tapi waktu ada dua bersatu, iblis mulai takut. Dengan Matius 18 ayat 19 dikatakan waktu ada dua orang sepakat meminta apa saja. Siapa yang sepakat? Husband and wife. Siapa yang sepakat? Keluarga-keluarga Kristen. Maka dikatakan apa saja yang kita minta Tuhan berikan. Dan itu yang ditakutkan oleh iblis. Dikatakan juga jangan beri celah kepada iblis, saya sampaikan kemarin ya. Kenapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari siapa yang dapat ditelannya. Itu berbicara tentang apa? Dia selalu ada di sekitar kita, mencari celah untuk menjadikan kita korban daripada si jahat ya. Siapa yang menjadi korbannya? Coba saya ulang 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 8. Dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas siapa yang menjadi korban iblis? Orang-orang yang tidak rendah hati, yang dikatakan tadi ayat ke-6, orang-orang yang tidak rendah hati dan orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Itu adalah sasaran empuk daripada si jahat. Mungkin kita berkata, saya sampaikan kemarin juga, kita tidak sombong kepada orang, kita suka senyum, itu betul. Tapi ada ciri khas di Alkitab yang mengatakan sombong. Yang pertama adalah orang yang tidak bisa ada penguasaan diri, yang kedua yang kurang mulai mengandalkan Tuhan dalam hidupnya alias kurang berdoa, dan yang ketiga yang egonya lebih menguasai hidupnya daripada Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Itu korban daripada yang akan ditelan oleh si jahat. Yang kedua, korban daripada iblis juga selain daripada dia sombong, itu yang suka pamer. Karena hanya orang-orang yang sombong yang suka pamer akan kekuasaan, pamer akan kekayaan, pamer akan kepintaran. Dan yang paling berbahaya adalah orang-orang yang pamer di dalam gereja. Mungkin engkau berkata, nggak ada Bu Indri, saya lihat orang di gereja pamer. Dia pamer tentang kerohaniannya. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Waktu kita sombong rohani, itu sama dengan pamer, sama dengan korban daripada si jahat. Ingat di akhir zaman ini, iblis bukan lagi mencari orang-orang yang biasa-biasa, tapi orang-orang yang merasa dirinya hebat. Itu yang dihancurkan oleh si jahat. Makanya hari ini jangan sampai kita masuk dalam korban daripada si iblis tadi ya. Itu yang pertama saya sampaikan minggu sebelumnya.
Yang kedua kita akan lihat di sini bagaimana tentang Goliat ya. Sudut pandang yang kedua tentang Goliat. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai dengan 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, orang dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga, dan di bahunya dia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ini fakta. Kalau melihat dengan keberadaan daripada Goliat, apa yang kurang dari dia? Kepalanya itu pakai ketopong tembaga. Badannya pakai baju zirah yang 5.000 shikal beratnya. Dia punya lembing yang begitu besar. Dia mempunyai perisai yang begitu kuat untuk mentameng hidupnya, untuk membuat dia tidak akan sampai terkena oleh musuh. Belum lagi kakinya juga pakai penutup yang luar biasa. Intinya tidak ada celah untuk si iblis ini. Tapi apa itu betul? Kalau kita lihat bagaimana seorang Daud kecil bisa membunuh seorang Goliat yang begitu luar biasa. Tahu dengan memakai apa? Kita tahu kisahnya bagaimana seorang Daud memakai batu kali, batu yang kecil dengan ketapel yang kecil, tapi dia akhirnya bisa membuat Goliat mati dan tidak berkutik lagi. Artinya apa? Sehebat-hebatnya ada siasat si jahat, sehebat-sehebatnya kelicikan daripada iblis, tetap hikmat Tuhan jauh lebih daripada segala-galanya. Goliat lupa. Dia menutup kepalanya dengan ketopong tembaga, tapi dia lupa menutup dahinya. Dan itulah target daripada Daud, untuk mengenapel, untuk membidik dahinya. Dan dengan batu itu menancap ke dahinya, matilah seorang Goliat yang menurut dunia persoalan yang tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Menurut dunia persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Itu fakta. Hari ini mari kita koreksi. Seringkali kita berkata bahwa masalahku terlalu besar, Bu Indri. Masalahku terlalu banyak, tidak sanggup saya untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kita berkata tidak sanggup? Karena kita tidak minta hikmat daripada Tuhan. Hanya hikmat Tuhan yang membuat Daud bisa mengalahkan masalahnya. Kalau dengan kekuatannya, dari kanan, kiri, depan, belakang, dia tidak bisa mengalahkan Goliat. Karena Goliat di cover oleh baju zirah yang luar biasa. Bahkan kepalanya dengan ketopong tembaga. Tidak mungkin kalau sampai Daud datang menghampiri Goliat, pastilah dia habis akan dihancurkan oleh seorang Goliat. Karena itu Tuhan berikan dia hikmat dari jarak jauh, dengan target hanya kepada dahi, dengan batu yang kecil tidak diperhitungkan, dia bisa mengalahkan musuh besar dalam kehidupannya, yaitu siapa? Goliat. Jadi hari ini mari, jangan pernah kita berkata aku bisa bertahan di akhir zaman kalau kita tidak punya hikmat Allah. Hanya hikmat Tuhan yang membuat kita bisa bertahan, bahkan bisa lebih daripada pemenang. Ibu-ibu, mungkin engkau berkata, Bu Indri, suami saya sudah tidak mungkin kembali kepada saya. Sudah hampir tahunan dia tidak pulang. Bahkan dia sudah lupa dengan keluarga. Bahkan dia lupa dengan anak-anak. Itu Goliat yang besar. Tapi ingat, sejahat-jahatnya, selicik-liciknya iblis, tetap dia tidak bisa mengalahkan hikmat Tuhan. Daud tidak perlu bersusah payah untuk membuat bom yang besar. Tidak usah bersusah payah untuk menandingkan badannya sebesar Goliat. Tapi dengan batu yang kecil, kalau itu daripada Tuhan datangnya, dan itu yang membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Hari ini mari, yang di akhir zaman ini kehilangan dalam kehidupan banyak orang Kristen adalah apa? Hikmat Allah. Kita bisa tetap menjadi orang Kristen, kita tetap bisa menjadi orang-orang yang melayani dalam gereja, kita bisa tetap menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Tapi untuk kita punya hikmat Allah, itu tidak semua orang Kristen memilikinya. Untuk itu bagaimana caranya, Bu Indri? Bagaimana kita menjadi wanita-wanita Kristen yang tetap hidup dengan hikmat Allah? Hari ini mari kita belajar, ya, karena tanpa hikmat Tuhan Yesus, karena hikmat Allah tidak akan membuat kita bisa bertahan di akhir zaman. Karena intimidasi daripada si jahat itu bukan main-main. Goliat itu ada di sekitar kita. Dia mendengungkan bahwa engkau pasti akan kuhancurkan, engkau pasti akan tidak bisa berbuat apa-apa, engkau pasti akan mati, engkau pasti akan cerai dengan suamimu. Itu semua perkataan-perkataan Goliat. Itu perkataan intimidasi. Walau engkau sekuat apapun, tanpa hikmat Tuhan kita pasti akan down. Seperti siapa? Saul dan segenap orang Israel. Mereka ketakutan, mereka lari, bahkan sampai mereka mengumpat di perigi-perigi, di lubang-lubang air. Kenapa? Saking gemetarnya, saking ketakutannya. Karena memang karakter daripada iblis selalu suka pamer kekuatan, pamer
kuasa, pamer segala-galanya. Ini yang membuat Saul dan yang lain-lainnya penuh dengan ketakutan. Waktu kita penuh dengan ketakutan tanpa disadari, kita sudah buka celah kepada iblis. Karena Ayub berkata di Ayub 3, apa yang kutakutkan itu yang terjadi dalam hidupku. Ibu-ibu khususnya, jangan kita pertahankan ketakutan kita. Jangan kita pertahankan dalam keadaan kita tidak memiliki hikmat Allah. Hari ini yang hanya kita inginkan, Tuhan Yesus, berikan aku hikmat itu. Karena hanya orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan yang pasti akan bisa bertahan di zaman akhir ini. Jadi jelas tadi dikatakan, tadi adalah apa? Goliat memang ada di mana-mana. Apa yang menjadi Goliatmu hari ini? Sudahkah engkau menghadapi dengan hikmat Allah? Atau yang ada kita semakin khawatir, takut, dan stres? Ingat, seorang yang punya hikmat daripada Allah itu bisa sangat-sangat tenang dan tentram walaupun dia menghadapi masalah yang tidak henti-hentinya dalam kehidupannya. Yang kita butuhkan di akhir zaman ini adalah ketenangan. Karena waktu kita tinggal diam dan tenang dan percaya, di sana letak kekuatan kita. Dan dikatakan di 1 Petrus juga, waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Itu yang tidak disukai oleh si jahat. Si jahat suka kita panik, dia suka kita takut, khawatir, stres. Karena waktu kita mulai panik, yang pasti keputusan yang kita ambil pasti keputusan yang salah. Daud begitu tenang, dia bisa begitu tenang menghadapi Goliat. Kenapa? Karena dia punya hikmat Allah. Ada 5 hal untuk kita bisa memiliki hikmat Allah, dan ini bisa kita dapat siapapun kita yang mendengar pada hari ini untuk menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Yang pertama kita buka 1 Samuel 17 ayat 45, 46 dan 47. Ini adalah gaya hidup daripada Daud yang memelihara hikmat Allah dalam hidupnya. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang hari ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini fakta. Ini adalah perkataan-perkataan iman. Ini perkataan-perkataan profetik. Daud bukan pendeta, Daud bukan hamba Tuhan, Daud bukan gembala, Daud bukan juga orang-orang yang ada di posisi pengembalaan. Dia hanya orang biasa. Dia hanya gembala yang mengayomi 2-3 kambing di padang gurun. Tapi perkataannya ini perkataan iman yang luar biasa. Dia katakan, hari ini juga engkau akan dikalahkan, hari ini juga engkau akan mati. Ini perkataan iman. Iman timbul dari mana, wanita? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan waktu engkau mulai ciut dalam hidupmu. Waktu engkau melihat Goliat sudah mulai menyerang engkau. Waktu engkau melihat Goliat sudah mau menghantam kita. Jangan perkataan-perkataan yang melemahkan iman dengan berkata, aku tidak sanggup Bu Indri, aku sudah tidak mampu. Itu perkataan yang bukan memiliki hikmat Allah. Seorang yang memiliki hikmat Allah itu terbukti dari perkataan-perkataan profetik yang keluar dari mulut bibirnya. Daud berkata profetik. Ingat seorang Abraham waktu dia memberikan persembahan anaknya Ishak kepada Tuhan di Gunung Moria. Kita buka dalam Kejadian 22 ayat 5 dan 13. Waktu itu Tuhan berkata, bawa anakmu ke gunung, persembahkan kepadaku. Secara logika, seorang bapak yang sangat-sangat merindukan anaknya lahir di masa tua. Ishak dilahirkan di masa tua, anak tunggalnya daripada Abraham harus diserahkan di Gunung Moria. Apa ini bukan Goliat dalam kehidupan Abraham? Ini Goliat yang sangat besar. Apa gara-gara itu dia berkata, Tuhan engkau tidak adil, engkau kenapa seperti ini? No, kita lihat ayatnya ya, di ayat ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya waktu dia mau naik ke Gunung Moria. Apa kata Abraham? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sudah itu kami akan kembali. Luar biasa. Ada kata-kata kami akan sembayang, kami akan kembali. Padahal Abraham tahu persis Goliat yang dihadapi adalah memberikan anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang disembahnya. Ini perkara yang tidak mudah, ini perkara yang sangat sulit. Tapi perkataan Abraham berkata, we will be back. Wow, luar biasa. Bahkan dikatakan waktu ayat ke-7 dan ke-8, seorang anak Ishak bertanya kepada ayahnya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saud Abraham, Allah yang menyediakan anakku untuk korban bakaran baginya, anakku. Luar biasa. Anaknya datang dengan keadaan sudah terikat dan korbannya. Karena waktu itu Abraham siap untuk
membunuh untuk mempersembahkan anaknya. Tapi apa kata daripada Abraham? Tuhan menyediakan. Ini perkataan profetik yang kedua. Kalau kita mau memelihara hikmat Allah, jangan perkataan kita angin-anginan. Sekali perkataan iman sampai kapanpun perkataan iman itu kumandangkan. Bertemu dengan Ishak, bertemu dengan bujang, bertemu dengan siapapun, katakan Tuhanku luar biasa, lebih daripada masalahku. Waktu itu kita katakan hikmat Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Bagaimana dengan perkataan yang kita lontarkan selama ini? Wanita-wanita, perkataan mengeluh, perkataan membanding-bandingkan, perkataan memvonis, perkataan menyalahkan Tuhan, atau perkataan Allahku luar biasa, aku pasti akan sanggup menghadapi masalah karena dia tidak pernah meninggalkan aku, atau sebaliknya perkataan yang membuat iman kita lemah. Seorang yang memelihara hikmat Allah itu terbukti dari apa yang diperkatakannya. Stop untuk berkata mengeluh. Stop berkata aku tidak sanggup. Ganti dengan kata-kata aku akan bisa menghadapi segala perkara karena Allahku memberikan kekuatan kepadaku. Itu perkataan orang yang memelihara hikmat daripada Allah. That's number one. Daud punya itu. Daud sangat punya. Abraham punya itu. Abraham sangat punya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan semangat daripada Daud. Kita buka ya. Dikatakan kalau kita logikanya saja, ya, bagaimana seorang Daud bisa mengketapelkan dengan batu sampai kepada jarak yang ada antara Goliat dengan Daud. Padahal waktu itu ada lembah yang membatasi. Berarti jarak mereka cukup jauh, betul? Tapi kenapa bisa batu itu sampai kepada dahi daripada Goliat? Semangat itu penting. Orang-orang yang memelihara hikmat Tuhan harus punya semangat yang menyala-nyala. Maka dikatakan di Roma
12 ayat 10. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ada lagunya, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana engkau berkata engkau punya hikmat Allah, tapi kita membeli, kita dalam keadaan tidak semangat, kita dalam keadaan putus asa, kita dalam keadaan sangat lemah tubuh, tidak bisa, karena dikatakan hati yang gembira adalah obat. Jelas, obat yang manjur bukan karena kita makan ginseng Korea. Obat yang manjur bukan karena engkau mungkin makan obat-obat dari luar negeri saja. No. Tapi waktu engkau semangat, bagaimana seorang Kaleb, ingat cerita Kaleb, berapa usianya? 85 tahun usianya, tapi dia katakan, memang usiaku hari ini 85 tahun, tapi kekuatanku sama seperti waktu aku umur 40 tahun. Akibatnya di masa tua Kaleb mendapat Hebron untuk anak cucunya. Hari ini mari, semangat yang patah itu bukan milik orang yang punya hikmat Allah. Harus tetap semangat. Masalah boleh ada, Goliat boleh ada, Firaun boleh ada, Penina boleh ada mengusik, tapi tetap kita menyala-nyala untuk Tuhan. Dan di sana ada kekuatan yang luar biasa. Itu yang kedua, untuk orang-orang yang mau tetap memelihara hikmat Allah. Jadi memang ibu-ibu ada masalah, ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Goliat tetap ada sampai hari ini, dan Goliat selalu pamer kekuatan dengan berkata, engkau pasti mati, engkau pasti hancur, engkau pasti miskin, engkau pasti tidak sembuh, engkau pasti ditinggalkan suami. Itu semua intimidasi daripada Goliat. Tapi apa kita pasrah gara-gara itu? Apa kita menyerah gara-gara itu? No. Minta hikmat Allah. Daud
dapat hikmat Allah. Dia kalahkan Goliat bukan dengan bom yang besar, tapi dengan batu kecil dari sungai. Kenapa bisa? Karena dia dapat hikmat Tuhan. Dahi Goliat tidak ditutupi, walaupun jarak cukup jauh, tapi waktu kita punya semangat yang luar biasa, batu itu tepat sampai kepada dahi Goliat dan akhirnya dia dikalahkan. Yang pertama adalah apa? Perkataan iman itu membuat kita kuat. Untuk bisa kuat itu tidak bisa hanya karena kita makan obat ini dan itu, tapi perkataan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, semangat itu harus kita pelihara. Karena tidak bisa kita mendapat semangat dari orang lain. Itu ada dalam diri kita. Katakan, hai semangat, hai roh, biarlah rohku tetap menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala yang akan bisa mendapat Hebron di akhir zaman. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala yang akan bisa menyampaikan batu itu tepat sasaran kepada dahi daripada Goliat. Mengalahkan musuh itu tidak cukup hanya dengan kepintaran saja, tapi ada semangat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita kaum wanita? Ayo bangkit, karena sudah waktunya sekarang wanita Kristen, istri daripada keluarga Kristen, bangkit. Karena kalau engkau tidak bangkit seperti Deborah, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengalahkan Filistin dalam kehidupan kita. Deborah itu karakter yang luar biasa. Dia bangkit. Sering kali kita banyak seperti Barak, tahu kisahnya di Hakim-Hakim ya? Waktu dikatakan Deborah, ayo Barak, engkau perang, karena Tuhan sudah berikan engkau mengalahkan musuh. Barak katakan apa? Aku nggak mau kecuali kau maju. Kalau kau maju perang, I go with you. Tapi kalau engkau tidak maju, aku tidak mau. Karakter follower, karakter pengikut, hanya ikut-ikutan nggak akan membuat kita bisa punya hikmat Allah. Harus karakter leader. Aku
siap bangkit Tuhan. Aku siap berperang Tuhan, karena aku tahu Goliat memang besar, tapi Yesusku hikmatnya jauh lebih besar daripada Goliat. Itu yang luar biasa. Yang pertama tadi berbicara tentang apa? Tentang perkataan yang profetik. Yang kedua berbicara tentang apa? Semangat kita. Jadi ingat lagu di Roma 12 ayat 11. Biarlah rohku menyala-nyala, keep singing that song, karena itu adalah power yang luar biasa. Yang ketiga berbicara tentang masalah, ayat ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin sehingga batu itu terpendam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ini bicara tentang apa? Fokus dalam hidup ini. Kita nggak bisa sampai kepada sasaran kalau Daud nggak fokus. Bayangkan sekarang itu batu dengan jarak yang jauh, ada lembah di tengah-tengah. Kalau saja batu itu tidak tepat sasaran, kena ke topong tembaga daripada Goliat, itu bisa serangan balik. Artinya apa? Bukannya Goliatnya yang mati, Daudnya yang kena serangan balik batu. Karena kecepatan tinggi akan kembali jauh lebih tinggi lagi. Tapi karena Daud fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam hidupnya, makanya dia bisa mengalahkan Goliat dalam hidupnya. Apa fokus hidup kita? Apa prioritas hidup kita? Menyenangkan manusia, menyenangkan diri kita, atau menyenangkan Tuhan? Maka saya suka dengan lagu yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Hanya menyenangkan Tuhan, ibu-ibu. Waktu kita menyenangkan Tuhan, lakukan apa maunya Tuhan. Jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, dan lakukan apa yang diminta oleh Tuhan tanpa menunda-nunda. Itu powernya luar biasa. Keluar biasaan daripada seorang Daud, tepat sasaran. Apa ini artinya? Fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup, bukan menyenangkan hati kita. Waktu
kita bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, ini powernya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Dikatakan di sini ada satu ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita mengurus suami kita karena kita lakukan untuk Tuhan. Kita mengurus pelayanan kita di gereja karena kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk orang. Akibatnya kita melakukan untuk Tuhan, kita tidak akan pakai perasaan kita lebih lagi. Kita tidak akan oversensitif dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena seringkali membuat orang tidak bisa fokus karena merasa gampang tersinggung, gampang kecewa. Kok gitu ya? Saya kurang baik apa, Bu Indri? Waktu kita mulai pakai perasaan kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati, ingat Petrus, kejatuhan daripada Petrus waktu dia berjalan di atas air bukan karena Tuhan tidak sanggup membuat dia berjalan di atas air, tapi waktu dirasanya ada angin sakal, perasaan yang berlebihan, over sensitif, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan orang-orang yang memelihara hikmat daripada Tuhan. Harus bisa berkata apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Belajar daripada perempuan Kanaan, tidak gampang tersinggung, tidak gampang terusik dengan perkataan murid-murid. Ini yang membuat dia, anaknya, diselamatkan seketika. Dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Mau kita dipuji oleh Tuhan? Belajar fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada sekeliling. Abaikan perkataan Penina yang mengusik hati kita selama ini, karena hanya orang-orang yang fokus yang akan tetap bisa memelihara hikmat marifat daripada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jira kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah
mencobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Tanggalkan kepintaran kita, tanggalkan kekuatan kita, tanggalkan koneksi kita, tanggalkan semua yang menurut kita hebat. Tapi biarlah kita hanya mengenakan kekuatan daripada Tuhan. Kalau saja Daud memakai baju perangnya, dia tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Dia tidak akan bisa membidik batu itu kepada siapa? Kepada Goliat. Karena jaraknya akan lebih jauh dan belum tentu kena sasaran. Seringkali yang menghambat iman kita untuk kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, karena kita masih suka memakai jubah kita, jubah kehormatan, jubah kekayaan, jubah kebenaran. Itu semuanya harus ditanggalkan. Bagaimana dengan kita kaum wanita? Tanggalkan jubah jasa kita. Aku yang capek, Bu Indri. Aku semuanya. Waktu kita masih pakai jubah jasa, sampai kapanpun kita tidak akan bisa untuk berjalan bersama Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan bisa kita bidikkan Goliat sampai akhirnya kalah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir berbicara tentang apa? Dikatakan waktu itu Daud mendapatkan orang Filistin dan dia penggal kepalanya dan dia bawa kepalanya kepada raja. Ini bicara tentang apa? Melakukan segala hal harus tuntas, komitmen. Jangan katakan dulu saya, sekarang masih nggak kita melayani Tuhan. Dulu saya mengurus suami saya, sekarang saya sudah mengurus suami orang. Itu nggak tuntas. Harus tuntas dalam bekerja, tuntas dalam melayani, tuntas dalam melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tetap tuntas dan tetap setia melakukannya sampai Tuhan datang kedua kali, ini membuat kita akan menjadi pribadi yang bisa mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Jadi luar biasa, kaum wanita di tempat ini, kita sudah mendengarkan begitu banyak tentang kebaikan Tuhan.
Memang ada Goliat, memang ada problem, memang ada peperangan, tapi yang pasti kita bisa menang, kita bisa mengalahkan Goliat. Syaratnya apa? Minta hikmat daripada Tuhan. Cara mendapat hikmat yang pertama, perkataan yang profetik kumandangkan setiap hari dalam kehidupan kita. Yang kedua, semangat, jangan pernah luntur. Yang ketiga, fokus kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yang keempat, tanggalkan segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apa dia? Harga diri. Apa dia? Membenarkan diri sendiri. Apa dia? Hak kita. Seringkali hak juga membuat kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar dari Abraham, dia tanggalkan haknya, dia berikan haknya kepada Lot. Makanya Tuhan berkati Abraham secara luar biasa. Dan yang terakhir, biarlah kita menjadi pribadi yang tuntas bersama dengan Tuhan. Tuntas membutuhkan satu komitmen. Tuntas membutuhkan satu pengabdian yang luar biasa. Jangan kita pernah berkata dulu, karena dulu itu bukanlah proyek Tuhan, tapi sampai hari ini masih kita tetap menyenangkan Tuhan. Itu yang tetap memelihara hikmat Allah. Jadi luar biasa ya, saya bangga sama Tuhan Yesus. Setiap kita di tempat ini, mari kita koreksi, kita introspeksi kehidupan kita. Sudah sejauh apa kita menghadapi Goliat dalam kehidupan kita? Sudahkah kita bisa menang seperti Daud, atau yang ada kita malahan yang terpuruk seperti Saul? Karena waktu kita kalah melawan Goliat, maka akan datang Goliat yang lain. Tapi kalau kita bisa mengalahkan Goliat ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan percayakan kita banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Ajarkanlah kami untuk semakin melekat padamu, agar kami semakin mengerti memang ada masalah, tapi kami tahu peperangan itu hanya peperangan yang sangat-sangat biasa. Karena kami tahu sebelum kami berperang, kami sudah menjadi pemenang dan keluar sebagai pemenang. Asal kami mau memelihara hikmat daripadamu. Ajarkan kami tetap semangat, ajarkan kami tetap memperkatakan perkataan iman, ajarkan kami untuk fokus hanya kepadamu, ajarkan kami menanggalkan segala sesuatu yang membuat kami tidak bisa berjalan dengan Engkau. Dan yang terakhir, ajarkan kami tuntas menyelesaikan masalah kami, tidak setengah
hati, tidak 3/4 hati, tapi tuntas. Karena tuntas itu adalah karakter daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardidi Arya. Shalom.